evolving to an international standardized corporation, shifting forward with the same values to make life better. Hai guys, kembali lagi bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi bersama CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Kembali lagi nih bersama saya, Fadli Soherman, dan juga hari ini kita punya tamu yang sangat spesial ya. Saya mau sapa dulu Bapak Rahmat Harsono selaku Presiden Director dari PT Aneka Gas Industri Tbk. Halo Bapak Rahmat, selamat siang. Apa kabar nih Pak? Selamat siang, kabarnya luar biasa Bu Fani. Semoga sehat sehat-sehat ya selalu. Pak. Iya betul, salam sehat pastinya untuk teman-teman semua juga. Nah, hari ini nih kita mau ngobrolin seputar tentang aneka gas industri. Seperti apa sih sebetulnya bisnisnya, seperti itu ya. Langsung aja yuk kita ngobrol dengan Bapak Rahmat. Nah Pak, mungkin boleh dijelaskan sedikit nih Pak mengenai company secara keseluruhan itu seperti apa Pak? Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya atas undangannya untuk Aneka Gas Industri, manajemennya untuk bergabung di acara ngopi bersama CGS, CIMB ya. Jadi yang seperti rekan-rekan investor sudah ketahui bahwa Aneka Gas Industri BK atau kita singkat AGI lah, itu adalah perusahaan gas industri pertama dan yang terbesar di Indonesia. Nah, kita itu memproduksi industri gas, yaitu adalah totally beda dengan natural gas. Jadi banyak sekali dulu pada waktu kita TBK mispersepsi antar di market mengenai gas-gas industri. Jadi ada yang selalu bilang bahwa gas kita adalah gas alam, tapi ternyata bukan. Kita itu menghasilkan produk-produk gas seperti oksigen, nitrogen, argon. Jadi proses produksinya berbeda. Itu adalah udara yang ada di sekitar kita hisap, lalu kita divide berdasarkan partikel titik yang dibilang titik didih ya, menjadi beberapa produk itu. Nah, produk-produk ini dibutuhkan untuk produksi bermacam-macam hal ya, mulai dari kaca, mulai dari lampu LED bulb, makanan dan minuman, lalu juga otomotif, lalu infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya industri gas ini adalah essential part ya untuk perkembangan daripada ekonomi ini. Jadi ya sekarang alhamdulillah kita sekarang market leaders ya di sektor ini. Oke Pak. Nah tadi dari bisnis-bisnis yang sudah Bapak sebutkan sebelumnya gitu ya. Kira-kira sebenarnya yang mana sih Pak yang ke depan nih akan dikembangkan mungkin lebih besar nih dibandingkan dengan bisnis yang lainnya seperti itu Pak? Kira-kira akan difokuskan kemana? Jadi kalau kita lihat sebenarnya kita berada di posisi yang sangat strategis ya. Kalau bisa dibilang bahwa Indonesia on the past 4-5 years ini kita mengalami banyak industrialisasi. Ya tentunya mulai hilirisasi dari mineral, hilirisasi daripada produk-produk seperti tambang dan segala macam. Nah itu membutuhkan industri kami gitu atau gas kami. Itu adalah dari oksigen maupun argon. Namun juga kalau dilihat pemerintah itu mempunyai dua prioritas yang besar. Yang pertama itu adalah menyehatkan masyarakat dan yang kedua adalah net zero yang dimana pakai energi terbarukan. Nah beruntung sekali Aneka Gas ini berada di tengah-tengah antara kedua itu. 80% daripada seluruh hospital di Indonesia itu adalah klien kami. Jadi tentunya dengan adanya pandemi ini oksigen medis sangat dibutuhkan. Namun bukan cuma oksigen medis saja, namun peralatan seperti ventilator dan segala macam. Kebetulan kami juga bergerak di arah sana. Jadi sekalian gitu. Lalu yang energi kedepannya juga bahwa dengan adanya net zero itu tentunya tenaga listrik itu akan berubah menjadi lebih greener gitu. Salah satunya produksi kita adalah hydrogen. Boleh bilang bahwa kita itu adalah
produksi hidrogen yang salah satu yang terbesar di Indonesia ya. Ini mana dijual di market. Kita punya sekitar 6 hydrogen plant all over Indonesia. Nah, artinya kedepannya apabila dengan adanya net zero ini diharapkan mempunyai energi berbasis hydrogen, atau kita bilang lah hydrogen for mobility. Mudah-mudahan Aneka Gas siap untuk membantu pemerintah untuk melaksanakan atau mengawal lah ya supaya sesuai dengan presiden keinginannya adalah net zero gitu. Oke Pak, thank you untuk penjelasannya nih. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, boleh tahu nggak sih kira-kira dari lini bisnis yang ada gitu, kira-kira lini bisnis yang mana nih yang berkontribusi jadi penyumbang terbesar ke laporan keuangan company seperti itu Pak? Ya, tentunya kalau dilihat dari segmen reporting, ya tentunya paling besar adalah gas ya. Penjualan gas kita ada 2, yaitu adalah penjualan gas yang pertama, yang kedua adalah alat-alat medis atau instalasi ya. Contohnya 65% dari seluruh klien kita, rumah sakit itu menggunakan jasa instalasi dari kita. Jadi kita nggak hanya supply gas medis juga, tapi kita juga memasangkan instalasi sentral di tiap-tiap ruangan. Jadi kalau teman-teman lihat di rumah sakit itu ada kayak valve yang langsung dimasukkan, yang bisa ditempel langsung selang dan kanula itu masuk ke hidungnya teman-teman semua, itu adalah hampir dipastikan 65% dari 80% itu adalah kami yang membangun. Jadi tapi tentunya karena itu by project base ya, jadi setiap kali ada perkembangan atau penambahan, tentunya kita yang terdepan yang selalu dipanggil karena juga gasnya dari kita gitu. Jadi tentunya penyumbang terbesar ya tetap aja sekitar 80% sampai 85% adalah gas ya. Jadi mulai dari oksigen, nitrogen, argon, karbon dioksida, hidrogen dan sebagainya. Oke, thank you Pak. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat nih Pak ya, dari posisi first Q 2021, kan itu kinerja dari Aneka Gas sendiri ini sangat positif gitu ya Pak. Nah, sehingga otomatis akan jadi high base nih kalau dilihat gitu ya, untuk mengukur pertumbuhan growth di tahun ini gitu. Nah, kira-kira strategi apa nih Pak yang akan dilakukan perseroan ibaratnya supaya growth-nya ini tetap tinggi seperti itu Pak? Ya, karena segmen yang kita supply itu nggak hanya cuman 1 atau 2 segmen aja. Makanya terlihat pada waktu tahun 2020 di mana semua segmen, semua kompetitor kita contohnya salah satunya itu turun, namun kita hanya turun 0,7%. Artinya kita benar-benar tahu selecting the right customer dan the right industry. Jadi tidak ada satupun yang mendominasi, sektor-sektor itu mendominasi daripada revenue kami, dan top 20% daripada customer kami ya itu equal to 20% of our revenue, jadi quite diversified gitu. Nah, untuk mengukur apakah nanti ke depannya 2022 ini akan menjadi tetap trennya tetap positif, ya harus, karena kalau kita lihat bahwa yang dilakukan oleh kita ada 2 ya. Yang pertama adalah normative growth, yang dimana gas-gas yang normatif yang dibutuhkan oleh pembangunan sekarang mulai dari oksigen dan nitrogen untuk added value produksi. Namun kita juga mengembangkan aplikasi-aplikasi baru gitu agar nitrogen ini atau gas nitrogen yang kita bilang itu agar bisa lebih diutilize untuk added value dalam produksi gitu, maupun contohnya seperti agrikultur gitu. Nitrogen itu digunakan untuk dinas peternakan misalnya. Mungkin teman-teman nggak tahu gunanya buat apa sih, untuk menyimpan sperma gitu. Kalau misalnya balai inseminasi buatan itu menggunakan liquid nitrogen, juga sama kayak misalnya penyimpanan cryopreservation itu juga menggunakan nitrogen. Jadi sebenarnya nitrogen itu aplikasi paling banyak gitu. Nah, sayangnya Indonesia masih still underpenetrated karena kita masih memikirkan basic industry. Namun kalau udah mulai berubah ke lebih advanced material, itu tentunya membutuhkan gas-gas yang lebih spesifik lagi. Nah, kami mempunyai partner yang di luar negeri dan juga kami juga memproduksi specialty gases. Jadi itu akan menjadi
katalis untuk growth kita. Oke, thank you Pak untuk penjelasannya. Nah, pastinya sekarang kalau misalkan ditanya nih Pak, investor tuh paling tertarik mengenai salah satunya adalah pembagian dividen ya Pak. Gitu. Nah, apakah nih dari PT Aneka Gas sendiri akan tetap mempertahankan nih untuk dividen payout ratio-nya itu di sekitar kisaran 10% nih Pak? Karena kalau dilihat by historical kan baginya sekitar segitu gitu ya. Nah, ini seperti apa Pak strategi dari Ya, company? tentunya kita berkomitmen lah ya memberikan terbaik untuk all our shareholders ya. Jadi tentunya dengan melihatkan peraturan yang berlaku, lalu prospek usaha, kondisi keuangan, dan RUPS, kita memilih kebijakan untuk melakukan pembayaran dividen sebanyak-banyak 20% dari laba bersih tahun berjalan ya. Oke. Namun tentunya semua tergantung dari rekomendasi juga. Apabila kita nggak ada ekspansi ke depannya atau memang market ya kita masih punya cash terlalu banyak, tentunya kita akan memberikan yang lebih gitu. Oke. Nah, terakhir nih Pak sebagai penutup nih, kira-kira ada nggak hal yang ingin disampaikan nih Pak kepada komunitas investasi Pak? Silakan. Baik, jadi mungkin teman-teman investor tentunya selalu membandingkan industri aneka gas industri kepada perusahaan sejenis ya. Perusahaan sejenis apa sih sebenarnya aneka gas industri itu yang bisa di-comparable sama teman-teman? Tentunya harus lihat beyond Indonesia. Karena kalau dilihat perusahaan kami atau industri kami itu yang terbesar bisa dibilang bahwa 70% dunia itu didominasi oleh 3 atau 4 pemain saja gitu. Nah tentunya mesti melakukan analisa di luar negeri seperti apa. Nah kalau beberapa analis yang telah mengcover kami bilang bahwa Aneka Gas ini mempunyai superior EBITDA margin compared to the global. Ya tentunya kenapa? Ya salah satunya karena segmen yang kita pilih mulai dari bulk, lalu retail, packaging gas itu mendulang banyak added value gitu. Nah tentunya teman-teman kalau melihat potensi daripada perusahaan kita mungkin harus look beyond daripada di Indonesia, karena end of the day Aneka Gas ini nggak hanya kita melihat Indonesia, tapi kita juga mempunyai ambisi untuk merangkak lebih jauh daripada Indonesia. Begitu. Oke, terima kasih banyak nih sebelumnya Bapak Rahmat untuk waktunya ya, dan juga tadi sudah memaparkan sedemikian rupa menariknya gitu ya untuk PT Aneka Gas Industri. Pastinya sukses selalu ya Pak untuk Bapak dan juga PT Aneka Gas Industri. Thank you. Nah, gimana guys? Seru kan perbincangan kita kali ini? Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel kami di CGSCMB Sekuritas Indonesia ya. Sampai jumpa di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CGSCMB Sekuritas Indonesia. Semangat investasi.